warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marina Segoro dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang saya buat. Saya membuat website tentang makanan khas daerah. Di website saya ini, teman-teman bisa menemukan berbagai macam makanan khas daerah. Yang pertama, rujak cingur. Rujak cingur merupakan kuliner khas Jawa Timur yang banyak ditemui di jalan-jalan kota Surabaya. Kuliner ini bahkan bisa juga ditemui di kota lainnya. Mengingat kudapan yang satu ini banyak digemari oleh masyarakat. Cingur yang dalam bahasa Jawa Timur berarti congor atau mulut sapi merupakan bahan utama dalam pembuatan rujak ini. Menyusuri kota Surabaya lama seperti menyusuri sebuah kenangan. Di kanan kiri jalan banyak terdapat bangunan tua bergaya Art Deco sisa kerajaan Belanda. Namun, pemandangan akan berubah ketika memasuki kawasan Jalan Karang Tunjangan. Di sepanjang jalan ini banyak dijumpai penjual makanan khas Surabaya, termasuk salah satunya rujak cingur. Selain menggunakan bahan utama berupa cingur yang sudah direbus, rujak ini juga menggunakan bahan-bahan pelengkap lain seperti irisan buah-buahan tropis seperti mentimun, kerondong, nanas, mangga, dan mengkuah. Selain buah, rujak cingur juga dilengkapi dengan potongan tahu dan tempe goreng. Selain juga ditambah sayuran berupa daun kangkung dan potongan kacang panjang. Sementara bumbu rujak cingur sendiri terbuat dari bahan-bahan berupa gula merah, kacang tanah yang sudah digoreng, garam, dan cabai yang banyaknya sesuai selera. Untuk melengkapi cita rasa khas Jawa Timur, bumbu rujak cingur ditambah dengan petis dan asam jawa. Bumbu tersebut disatukan dan diulek pada cobek besar yang sesekali ditambah air agar tidak terlalu kental. Setelah bumbu rujak selesai dibuat, satukan berbagai bahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu aduk hingga bumbu merata. Rujak cingur biasanya disajikan dengan perlengkapan berupa kerupuk dengan harga yang terjangkau sekitar 10.000 per porsi. Setiap orang sudah bisa menikmati keunikan sensasi rasa paduan antara buah, sayur, dan cingur, serta pedas dan gurihnya bumbu rujak. Rujak cingur adalah salah satu bukti betapa Indonesia kaya akan berbagai kuliner yang selain lezat memiliki cita rasa yang khas. Yang kedua, karedok. Karedok kuliner khas Indonesia bernilai tinggi. Sejarah karedok berkaitan erat dengan kebiasaan makanan lalapan, cermin dari kebiasaan dan pandangan hidup orang Sunda. Jika Anda suka salad, semestinya Anda juga bisa menikmati karedok. Makanan khas asal Jawa Barat ini menyajikan aneka sayuran segar yang disajikan dengan bumbu kacang yang gurih. Karedok merupakan jenis makanan khas sedap untuk teman nasi atau saat makan. Karedok kacang panjang pada dasarnya sama dengan karedok terong, tapi di sini kacang panjang yang menjadi primadonanya. Selain itu, ada tambahan pada bumbunya, yaitu cabai. Sebagai makanan, karedok bukan hanya nikmat, tapi juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. Bahan-bahan sayuran yang masih mentah dan segar dipercaya memiliki nilai serat yang tinggi. Ada dua versi mengenai asal-usul karedok. Versi pertama berdasarkan cerita lisan menyebut karedok berasal dari desa Karedok, sebuah kampungan yang terletak di seberang Sungai Cimanuk, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Cara mengkonsumsinya bisa dimakan mentah atau direbus atau dikukus. Ada juga yang diolah dengan bumbu. Bisa diolah jadi sajian lotek karedok. Dari lalapan maupun karedok tak bisa lepas dari kebiasaan orang Sunda menyantap sesuatu yang dekat dari kehidupan mereka. Namun Suryawan menyebut kebiasaan orang Sunda berkait dengan alam itu mempengaruhi menu makanan mereka sehari-hari.
Kebiasaan memakan sesuatu yang diolah langsung dari alam juga mencerminkan pandangan hidup orang Sunda tentang kesederhanaan. Penikmatan dapat diperoleh dari sesuatu yang sederhana, apalagi sajian sederhana. Ini menyehatkan. Kenikmatan dan kesehatan. Dua hal ini jadi kebutuhan bagi setiap orang dimanapun mereka hidup. Tak heran jika karedok kemudian dimakan pula oleh orang di luar Jawa Barat. Yang ketiga, gulai tabok. Gulai tabok, makanan khas dari Lampung, ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 lalu. Makanan ini berasal dari satu daerah yang ada di Lampung, yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata tabok berarti santan. Jadi secara harfiah, gulai tabok berarti gulai santai yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain berupa hasil laut dan sayuran. Jika dilihat, gulai tabok bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh. Adapun bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama seperti udang, ubi, jagung, kacang panjang, daun kemangi, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan garam. Bahan utama gulai tabok adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai tabok memiliki keunikan tersendiri. Gulai tabok yang menikmati resep asli tidak menggunakan bawang putih. Anda bahkan akan menemukan campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Keempat, mie ongklek. Mie atau bakmi ongklek adalah mie rebus khas kota Wonosobo dan sekitarnya. Mie rebus ini dibuat dengan menggunakan kol, potongan daun kucai, dan kuah kental berkanji yang disebut lok. Mie ini banyak dijajakan di berbagai warung, rumah makan, maupun jajanan dikeliling memakai gerobak di kota tersebut. Pendampingnya biasanya adalah sate sapi, tempe kemul, serta keripik tahu. Sebelum disajikan, mie ini diramu dengan sayuran kol segar dan dipotong daun kucai. Kol dan daun kucai merupakan sayuran khas Wonosobo. Kucai sendiri adalah daun yang terkenal sebagai penurun darah tinggi. Mie ini dinamai demikian dari nama alat masaknya, yakni ongklek. Ongklek adalah semacam keranjang kecil dari anyaman bambu yang dipakai untuk membantu merebusan mie. Menggunakan alat bantu ini khas daerah setempat hingga diberikanlah nama mie rebus ini sesuai dengan alat tersebut. Kemudian setelah dicampur di sebuah gayung dari bambu, campuran mie dan sayuran tadi dicelup-celup selama beberapa menit di dalam air mendidih. Dan cara inilah yang disebut ongklek. Mie yang secara berulang-ulang dicelupkan di air mendidih, dan cara pembuatan mie yang seperti ini hanyalah ada di Wonosobo. Hanya beberapa menit, mie dan campuran sayuran tadi ditaruh di mangkuk dan diguyur kuah. Kuah berasal dari pati yang dicampuri gula Jawa serta rempah supaya rasa lebih maknyus. Mie ongklek diguyur juga oleh bumbu kacang agar lebih segar lagi. Kami mendapatkan merica dan bawang goreng, kata Waluyo. Penyajian mie ongklek khas Wonosobo sendiri juga tergolong cukup unik. Ada beberapa varian lauk yang disajikan bareng mie ongklek, di antaranya sate sapi, tempe kempul, dan geplek atau semacam makanan dari singkong. Ketika menyentuh lidah, kuah mie ongklek ini sangat segar. Kesegaran mie ongklek inilah karena ada campuran ebi. Setelah dirasakan bersama lauknya, kelezatan pun bertambah. Sate sapi yang empuk dan tempe kemul yang renyah menyatu dengan rasa mie ongklek yang sedap dan segar. Rasanya sangat menggugah selera. Untuk harga mie ongklek sendiri sangat terjangkau. Yang kelima, ayam tilawang. Saat berkunjung ke Lombok, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan menu olahan ayam unggulan masyarakat setempat tersebut. Ayam tilawang merupakan menu ayam yang dibakar maupun digoreng, kemudian ditambahkan bumbu khas taliwang.
Keunikan dari makanan ini ialah jenis ayam yang dihidangkan harus menggunakan ayam kampung berukuran sedang. Selain itu, proses pembuatan ayam taliwang ini dibuat dengan cara sederhana, yaitu terbuat dari ayam kampung muda yang diberi bumbu rempah-rempah seperti cabai merah kering, bawang putih, bawang merah, terasi, tomat, garam, kencur, dan gula merah. Terdapat beberapa tahapan saat membuat masakan ini. Bumbu rempah-rempah tersebut ditumis terlebih dahulu, kemudian dimasak bersama ayam utuh yang telah dibelah bagian tengahnya hingga meresap. Dilanjutkan dengan proses pemanggangan dengan melumurkan sisa bumbu tadi. Cita rasanya yang manis, gurih, dan pedas menjadi daya tarik bagi para wisata kuliner. Ayam tilawang paling enak dinikmati bersama nasi putih hangat dan lecing kangkung. Sekian penjelasan dari website yang saya buat. Untuk info lengkapnya, teman-teman bisa cek alamat website saya yang ada di bawah ini. Terdapat slash dan typo juga di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.